Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Faris. Di sini, alhamdulillah saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang ingin misalnya suaranya tuh mirip dengan Ustadz Muzammil atau mirip dengan Ustadz Salman Amrillah. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita ketahui sebelum kita ingin meniru suara beliau-beliau itu ya. Jadi kita tuh harus tahu karakter atau model dari suara kita gitu ya. Misalnya, suara kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Apakah cempreng ataukah ngebas gitu ya? Karena kalau misalnya kita punya suara ngebas, terus kita pengen suara kita mirip sama Ustadz Muzammil, itu akan beda nanti ya, akan beda hasilnya. Jadi karakternya akan beda gitu, tidak akan sama. Nih, jadi pita suara manusia itu kan berbeda-beda ya. Setiap orang itu memiliki pita suara yang berbeda. Setiap orang memiliki karakter vokal yang berbeda gitu. Meskipun dia misalnya kembar apa tuh? Kembar siam gitu ya. Kembar siam kan? Kembar siang mas tengah hiji. Kembar yang identik lah ya, kembar kayak Upin Ipin gitu ya. Nah, tapi meskipun kembar, dia tuh pasti akan memiliki perbedaan dari pita suara. Semakin tebal pita suara seseorang, maka suaranya akan semakin ngebas, akan semakin besar gitu. Semakin tipis pita suaranya, maka suaranya akan semakin cempreng. Nah, kalau perempuan itu kan pita suaranya sekitar ukurannya itu ketebalannya itu 12 mm sampai 17 mm. Kalau laki-laki dari 17 mm sampai 25 mm begitu. Makanya kalau cowok tuh pasti suaranya lebih ngebas daripada cewek ya. Kecuali kalau misalnya cewek jadi-jadian atau banci. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, udah kenal sama suara kita, udah kenal sama oh ternyata suara saya itu suaranya cempreng. Nah, saya saranin coba ikuti model-model suara cempreng itu misalnya kayak kori-kori yang suaranya cempreng. Nah, kalau suara-suara yang misalnya pertengahan kayak Muzammil Hasbullah itu kan Ustadz Muzammil tuh memiliki karakter yang ciri khas ya. Jadi suaranya tuh siapa sih yang suaranya sama kayak beliau tuh kayaknya belum ditemukan gitu ya. Nah, ini coba saya lihat dulu nih video dari Ustadz Muzammil. Suaranya itu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi suara beliau ini kayak lembut-lembut gitu, tapi suaranya nggak cempreng gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki suara yang ngebas, saya rasa saya punya saran kita ikuti kalau misalnya mau morotal ya, itu kayak Nishari Al-Baghli. Nih, saya setel videonya nih. Untuk yang suaranya ngebas. Ini beliau ini suaranya ngebas banget nih. Dia ini orang mana sih? Nishari Al-Baghli ini orang kalau nggak salah orang Mesir. Kalau nggak orang Mesir orang itu apa sih? UEA, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi suara beliau ini, Mishri Al-Baghli ini ngebas gitu ya suaranya itu. Saya juga dulu tuh awal-awal tuh kayak penasaran gitu, kayak pengen bisa suara yang ngebas itu keren banget ya. Ketika saya coba, saya suaranya kan gini ya, nggak bisa ngebas ini. Suara saya sih terbilang eh, sedang tapi lebih ke cempreng gitu kalau suara saya. Makanya kalau ngikutin kayak suara-suara ngebas tuh kayaknya susah, nggak bisa. Kadang malah jadi Alhamdulillah, jadi jadi apa ya tidak sesuai dengan harapan. Makanya harus sesuai gitu, harus sesuai. Karakter vokal kita itu harus sesuai dengan bacaan kita tuh jangan suara cempreng tapi pengen yang ngebas misalnya. Itu saya rasa sulit. Nah, ini ada review lagi itu Kori ini Kori asal Mesir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
Masya Allah, Allah, Allah. Nah, kira-kira menurut kalian, ini nih suaranya apakah cempreng ataukah? Nah, coba kalian berikan komentar di bawah ya. Kasih komentarin nadanya nih apa namanya? Vokalnya, karakter vokalnya itu apakah agem ataukah emang cempreng suaranya? What is agem? Nah, agem itu ngebas gitu ya, suaranya ngebas. Dari 3 kori itulah kita bisa tahulah gimana sih karakter atau karakter vokal orang-orang itu kan berbeda. Misalnya kita lihat lagi yang lain, misalnya di Indonesia misalnya Haji Darwin, Haji Mukmin, itu kan suaranya agem-agem ya, sama Haji siapa? Burhanuddin. Ustadz Haji Furqanuddin gitu. Jadi suaranya tuh agem-agem gitu. Agem tuh suaranya ngebas gede gitu. Tapi yang namanya suara itu pasti bisa dilatih ya. Meskipun suaranya agem, tapi bukan berarti orang yang suaranya agem itu nggak bisa nada tinggi. Buktinya kan Ustadz Haji Darwin itu kan suaranya agem tapi nadanya tinggi gitu ya. Jadi intinya kita tuh harus apa namanya menjaga suara kita lah ya. Intinya mah itu sih yang paling penting, kita jaga suara kita. Suara kita apa adanya lah, kita kalau kita punya karakter suara seperti ini ya seperti ini saja gitu. Itu jadi menjadi suatu ciri khas kita gitu. Kemudian juga kita jaga pita suara kita tuh dengan banyak minum. Kemudian jangan suka memaksakan suara kita padahal kita belum minum, misalnya tenggorokan kering lagi puasa tapi kita latihan bacaan yang tinggi sampai tenggorokan kita sakit. Itu malah tidak baik sebenarnya untuk kesehatan pita suara dan itu bisa menyebabkan cedera di pita suara. Sebelum ke penutup nih, jangan lupa kasih komentar, kasih masukan bagi ada ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang memiliki ilmu lebih, ikutlah berbagi di kolom komentar di bawah. Kemudian juga jangan lupa like dan komen, share, subscribe. Ya, sip. Yang udah subscribe, hatur nuhun. Sip. Insya Allah next video akan ada teknik vokal ya, teknik vokal. Kemudian juga akan dijelaskan langkah-langkah atau cara kita menjaga suara lah ya. Insya Allah next video ya. Atau kalian mau apa namanya request mau bahas apa, tulis aja di kolom komentar. Oh mau tentang ini, tulis saja semuanya. Nanti kita catat, kita siapkan materinya. Oke, ya udah gitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini, merasa kontennya bermanfaat, silakan dukung konten kami. Klik like, subscribe, share, kasih tahu ke teman, saudara, semuanya kasih tahu. Ini loh, ada video nih, kita bantu dukung gitu ya. Ya alhamdulillah. Oh ya terakhir nih dari saya, caranya supaya kita ingin suara kita bagus, itu semua adalah apa namanya anugerah dari Allah ya. Kemudian kalau misalnya kita memiliki keinginan untuk suara kita bagus, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita meluruskan niat untuk siapa sih suara bagus kita itu. Apakah hanya untuk sum'ah, ingin didengar orang lain? Apakah hanya untuk riya? Apakah hanya untuk mendapatkan pujian? Kalau misalnya tujuan kita seperti itu, maka bisa saja Allah itu tidak suka dan Allah tidak memberikan suara yang bagus kepada kita. Maka kalau misalnya kita ikhlas, niat kita ikhlas, kita minta kepada Allah agar diberikan suara yang bagus, dan tujuannya tuh dengan karena kita ingin memperindah Al-Quran dengan suara kita, maka insya Allah tidak ada yang mustahil bagi Allah mah. Allah bisa berikan anugerah berupa suara yang indah kepada kita. Udah gitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.